Teman-teman media sekalian, kedatangan saya ini dalam rangka menjawab informasi yang katanya saya tidak datang atau saya menelantarkan klien. Nah, ini bukti bahwa saya tidak melindungi klien saya. Saya tidak mempengaruhi klien saya, yaitu apa? Medina C. Jadi Medi, waktu dia dijemput paksa, saya sedang berada di kampung halaman saya, di tempat kelahiran saya. Dan saya apresiasi kepada polisi karena polisi mereka ketika akan menjemput paksa di kediaman Medina di Bandung bersama dengan Lukman Azari ada di situ. Itu penyidiknya telepon saya, Medi telepon saya, Lukman telepon saya. Jam 7 pagi kita tanya dalam rangka apa untuk jemput paksa karena sudah 2 kali dipanggil. Memang ada panggilannya dan saya sudah beritahu ke Medi dan keluarga. Dan Medi memang dalam proses controlling sekali dalam keluarga. Tapi karena penyidik punya putusan lain menggunakan hak subjektivitas penyidik, mereka jemput paksa dengan prosedur yang benar. Saya bertelepon dengan penyidik, bicara dengan Medina, bicara dengan Lukman, karena Lukman sudah bersatu dan itu berkat dukungan saya. Maka saya katakan kepada Medi, kamu harus keluar, terima ini dan ikuti proses. Dan Medina tidak melakukan perlawanan. Nah, karena itu pada waktu itu Medi dibawa dan sesampainya di sini juga saya bicara dengan Medina. Itu sekitar jam 4 sore, saya juga ditelepon oleh penyidik dan saya hanya minta satu, supaya Medi dilakukan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dan berdasarkan keterangan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, katanya ada surat dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati yang kira-kira isinya itu Medina cakap untuk bisa mengikuti proses P21 tahap 2. Sedangkan untuk proses Medina mengikuti proses persidangan itu yang sedang kita dapatkan. Jadi kedatangan saya ini dalam rangka membesuk klien saya. Apakah pada hari Jumat ya, apa Sabtu dia dijemput paksa kemarin? Apakah pada hari Jumat itu Medina didampingi oleh tim hukum saya? Didampingi 3 tim hukum saya, dan ketiga-tiganya sudah membuat surat pada saat itu dan membuat penangguhan penahanan, tapi sampai hari ini belum dikabulkan. Yang kedua, hari ini memang ada pemeriksaan Medina. Jadi Medina lagi diperiksa. Tadi saya baru ketemu Lukman di sebelah dan Medi sedang ada di Dokes, sedang ada mahkumat. Nah, setelah saya besuk dan maaf setelah saya datang dari kalian ini, nanti saya dikira lagi nanti tidak serius. Nah, saya menyampaikan penjelasan hukum ini dan saya akan berangkat ke Dokes untuk memeriksa kesehatan karena Medina sedang lambungnya naik. Oke. Saya baru ketemu barusan sebelum sampai sini, saya tengok Lukman di berjalan, saya stop. Ada apa? Abang kesana bang. Itu Medi lagi lambungnya kumat, jadi saya mau ke sana. Bang, terkait itu satu-satu. Terkait hasil dari pemeriksaan Polri kan waktu itu kan abang bilang kondisi Medi bipolarnya sedang kambuh, sedangkan di Polri itu kondisinya baik-baik saja. Ini gimana nih bang? Secara keseluruhan Medina itu masih dalam tahap pengawasan dokter dengan controlling sekali dalam 2 minggu. Mama Medi kan orang kesehatan juga, suka sama nangis berkali-kali dan minta disuntikkan. Ada 1 obat yang itu nanti yang akan saya beritahu ke penyidik supaya disuntikkan obat itu. Dan kita akan tetap berharap supaya Medi di-check up kembali, baik psikis maupun kesehatan yang lain, supaya dia siap menghadapi persidangan. Yang kemarin dinyatakan cakap itu ketika Medi di P21 tahap 2. Tapi kalau sudah diproses seperti ini, periksa, kemudian nanti di persidangan, kalau Medinya tidak sehat, maka jawabannya bisa ngantuk dan dia bisa sakit. Kalau dia pingsan tiba-tiba kan dihentikan. Sedangkan dalam proses hukum itu harus benar-benar orang yang diperiksa. Kan ditanya, orang ikut sidang, ditanya.
apalagi terdakwa ditanya oleh majelis, apakah saudara sehat, apakah saudara mengerti dengan apa yang sedang disidangkan? Ya, kalau dia menyatakan tidak sehat, kan sidangnya nggak jalan-jalan. Jadi ini jawaban saya. Jadi sudahlah, yang mengatakan Razman tidak peduli kepada kliennya. Terus kemarin ada yang bilang katanya saya tidak tampil-tampil. Saya tidak tampilkan. Itu bukti bahwa saya banyak klien. Saya nangani beberapa orang klien saya di luar sana yang juga harus saya tanggung jawabi. Dan saya tidak tiap hari bahas. Makanya kalian tanya. Kalau saya nangani klien kemana-mana, tanya tuh Hotman. Ngapain aja di tiap hari sekarang? Kan nggak ada dansa-dansa lagi tuh. Film sudah tutup. Tanyain tuh. Ngapain aja dia? Ya, itu ya. Bang, saat Cukup ya? Saat Medina dijemput dan ditahan, mungkin sempat komunikasi apa aja sih Bang sama Abang? Saya komunikasi jam 7 pagi ketika akan dijemput dari rumah, kita teleponan. Medi, Lukman dengan penyidik. Sampai di sini jam 4 sore juga komunikasi. Cuma info dari Lukman ke saya, Bang, untuk cek sebenarnya terkait dengan kesehatan Medi belum maksimal. Nah, itulah yang saya akan datang pendampingan ini, sekaligus nanti kita akan beritahu dan memberikan surat agar Medi diperiksakan kesehatan. Saya kemudian menghimbau, uji flow dia, sudahlah, kan Medi sudah ditahan, ngapain lagi di posting di Instagram, kelihatan masih ada dendam-dendaman. Begitu juga dengan Marissa Ica, kan juga klien saya Marissa Ica, urusan Tiara Marlin dengan Emma Waroka, sudahlah, ya kan bukan prestasi kita itu. Kalau misalnya orang bermaksud, kecuali saya nih secara pribadi prinsipal nggak cocok dengan Richard, itu lain. Tapi kalau klien dengan klien, kita punya klien terus dia masuk, nggak usah lah. Saya juga nangani kasus laporan Vicky Prasetyo kok, yang sudah naik sidik sekarang dengan salah satu laporan dia. Nggak perlu kita cuap-cuap, nanti aja tunggu bagiannya gitu ya. Saya kira itu ya. Bang, tapi apa Cukup tanggapan? ya.